Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lutfianisa. Saya akan melakukan simulasi skenario komunikasi antara guru dengan kolega. Selamat menyaksikan. Baik Ibu-Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemilihan strategi pembelajaran untuk materi storytelling. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan silabus yang kita dapatkan, terdapat dua strategi yang bisa kita pilih untuk materi tersebut. Untuk strategi pertama yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran sosiodrama dan strategi kedua dengan menggunakan metode pembelajaran drama. Baik, kita buka sesi diskusi untuk memutuskan strategi mana yang akan kita gunakan. Baik, siapakah yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Baik, Bu Feni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Ibu Diana, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan dari Ibu Diana tentang pengertian dan juga manfaat dari masing-masing strategi, menurut pendapat saya, di antara kedua strategi tersebut yang paling menawarkan manfaat paling signifikan bagi peserta didik dalam materi storytelling adalah strategi pertama, yaitu strategi yang menggunakan metode sosiodrama. Di mana metode tersebut saya rasa akan membantu kita dalam mencapai capaian atau tujuan pembelajaran dari materi storytelling. Karena pada penugasannya nanti, siswa akan maju ke depan kelas melakukan drama storytelling, di mana hal tersebut dapat membuat siswa mengenal lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan storytelling itu sendiri. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan kreativitas siswa, bakat, khususnya dalam berperan atau acting. Rasa percaya diri dan keberanian juga tentunya lebih meningkat, serta pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Dan saya rasa dengan adanya metode sosiodrama akan membuat pembelajaran lebih menarik lagi dan siswa akan lebih memperhatikan lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feni. Pemaparan yang cukup jelas ya. Baik, untuk pendapat lainnya, silakan siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oh, Bu Cynthia, silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu Diana, pendapat saya berbeda dari pendapat Bu Feni, di mana saya kurang setuju akan pendapat Bu Feni, karena saya rasa metode yang terbaik untuk materi storytelling adalah metode kedua, yaitu drama. Karena menurut saya metode ini adalah metode yang sering kita gunakan beberapa materi, dan saya rasa kita sebagai guru telah menguasai akan metode ini, jadi kita tidak perlu lagi untuk menyesuaikan diri menggunakan metode baru. Yang kita sendiri juga tidak tahu kekurangannya ketika diaplikasikan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa. Saya menyampaikan hal ini karena saya telah mengajar di sini sudah 5 tahun lebih ya Bu. Saya rasa pengalaman saya dapat dijadikan tolak ukur untuk pengambilan keputusan ini guna menghindari penyesalan ke depannya karena telah memilih metode yang salah. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari Ibu Feni mau menyanggah? Baik Ibu Feni, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyanggah pendapat saya sebelumnya. Memang benar yang dikatakan Ibu Cynthia bahwa kita telah terbiasa atau bisa dibilang sering menggunakan metode ceramah pada beberapa materi dan kita bisa menyebut diri kita telah menguasai dan handal dalam strategi tersebut. Namun, mohon maaf Ibu, menurut pendapat saya, pemilihan strategi pembelajaran bukan diukur dari seberapa sering kita menggunakan strategi tersebut. Alangkah lebih baiknya apabila kita memilih strategi dengan memperhatikan tujuan pembelajaran dari materi. Pada setiap metode atau strategi, saya yakin terdapat plus minusnya termasuk dari strategi pertama yang saya pilih maupun dari strategi yang kedua yang Ibu pilih. Di mana strategi pertama saya rasa akan memiliki kekurangan karena penugasannya dengan drama atau siswa maju ke depan kelas, mungkin saja siswa akan kurang bersungguh-sungguh dalam memainkan perannya atau seringnya terjadi kesalahan saat ada kelompok yang maju membuat akan
bahan tertawaan ya bagi siswa-siswa yang tidak maju. Dan untuk strategi kedua, ini saya mengungkapkan berdasarkan pengalaman saya setelah saya menerapkan strategi ini di beberapa materi, juga memiliki kekurangan. Di antaranya, keberhasilan siswa cenderung sulit diukur karena strategi terkadang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perhatian siswa dan motivasi siswa juga sulit diukur. Kemudian, peran siswa dalam pembelajaran terkesan lebih rendah daripada menggunakan strategi yang pertama, karena pada strategi ceramah ini, guru yang menjadi center of the class-nya. Materi yang terkadang juga kurang terfokus serta pembicaraan sering keluar dari konteks materi. Berdasarkan dari kekurangan tersebut, dapat kita pahami ya bahwa strategi pertama yang memiliki minus atau kekurangan lebih sedikit, serta manfaatnya juga sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi storytelling. Itu saja sanggahan dari saya. Terima kasih. Mohon izin Bu Diana untuk bertanya kepada Bu Feni. Penjelasan dari Bu Feni cukup menarik dibandingkan dengan pengalaman Ibu yang terhitung guru baru ya. Sangat luar biasa. Namun Bu Feni, saya mau bertanya, kan Ibu sudah mengetahui bahwa strategi yang Ibu pilih memiliki kelemahan yang saya rasa juga sama-sama dapat membuat kita sulit. Sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran pada materi. Lantas bagaimanakah untuk menangani hal itu? Kalau strategi ceramah kan sering kita gunakan dan otomatis kita paham bagaimana untuk menangani minusnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dengan penggunaan strategi pertama, dapat kita lihat bahwa strategi ini hanya memiliki kekurangan yang sedikit daripada strategi yang kedua. Dan saya setuju dengan Ibu Cynthia bahwa dari kekurangan tersebut bisa saja membuat kita sulit dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketika ada kekurangan, tentunya kita harus mencari solusi akan hal itu. Dan berdasarkan kekurangan tadi, kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa di mana kesepakatan ini berbentuk peraturan. Misalnya saja, kita membuat peraturan bahwa siapa saja yang tidak serius saat tampil, memberikan respon yang mengejek ataupun mengolok-ngolok kelompok yang tampil, akan dikenakan sanksi berupa denda maupun hukuman yang lainnya. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu, saya rasa dapat mencegah terjadinya kekurangan dari strategi tersebut dapat terjadi. Dan siswa juga akan merasa tertantang, juga memperhatikan setiap kali ada temannya maupun kelompok yang tampil. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Cynthia? Apakah bisa diterima jawaban Bu Feni? Bisa Bu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bu Feni dan Bu Cynthia yang telah aktif berdiskusi, dan untuk Ibu Bapak lainnya, apakah ada yang mau berpendapat? Baiklah, saya rasa sesi berdiskusi sudah cukup jelas ya, dan kita juga akan memasuki sesi pemilihan strategi di mana saya tegaskan bahwa di sesi ini semua guru tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memilih dan juga berpendapat tanpa melihat seberapa lama ataupun seberapa banyak pengalaman kita. Yang menjadi tolak ukur kita memilih adalah pilihlah strategi yang dapat membantu kita mencapai tujuan belajar dan menjadikan siswa kita dapat berkembang. Jadi saya harap Ibu dan Bapak dapat lebih bijak dan objektif dalam menentukan pilihan yang tepat untuk penggunaan strategi pada materi storytelling. Langsung saja kita voting melalui aplikasi WhatsApp grup kita. Saya telah mengirimkan vote dan kalian bisa memulai memilih sekarang. Baik, karena semua guru telah memilih berdasarkan hasil voting diperoleh untuk strategi sosiodrama, mendapatkan vote sebanyak 13 dari 20, dan untuk metode ceramah mendapatkan vote 7 dari 20. Dapat kita putuskan bahwa untuk materi storytelling kita akan menggunakan strategi sosiodrama. Baiklah, itu saja kita tutup rapat hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada rapat hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.